Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali walaupun di dalam sosial media baik itu Facebook, YouTube dan juga TikTok. Alhamdulillah sepantasnya kita syukuri bersama meskipun kita hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang sempurna yaitu adalah nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan mencari ilmu. Maka sepantasnya sebagai seorang muslim yuk kita pandai-pandai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat saya ingin juga menyapa semua murid-murid saya yang sudah berpartisipasi dalam mencari ilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang respecting teacher, yaitu menghormati guru. Jadi saya nanti akan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris, kemudian saya nanti akan mentranslate ke bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang apa di situ, topiknya adalah menghormati guru. Atau bahasa Inggrisnya adalah respecting teacher. Respecting teacher is very important in education and daily life. Jadi menghormati guru itu sangat penting di dalam dunia pendidikan dan kehidupan kita sehari-hari. Karena mengapa? Karena dalam kehidupan kita itu pasti kita mencari ilmu. Setiap orang yang mencari ilmu tersebut pasti ada gurunya. Makanya salah satu bentuk rasa penghormatan kita harus kita tunjukkan baik dalam dunia pendidikan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Education and daily life. Teachers are people who provide knowledge. Guru itu siapa? Ialah orang yang memberikan ilmu. Provide knowledge. Ya. Guru dia yang mengajar ilmu kepada semua muridnya. Science, ilmu pengetahuan, and experience, dan juga pengalaman. Jadi selain guru itu bisa memberikan yang namanya ilmu, juga memberikan yang namanya pengalaman. Ya. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari guru yang telah mengajarkan kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi kita harus sepantasnya pada di situ menghormati terhadap guru. So respecting them is form of appreciation for their service. Jadi menghormati mereka apa itu? Bentuk dari penghargaan yang tinggi terhadap jasa-jasa guru, jasa-jasa mereka. Jadi kalau misalkan kita menghormati seorang guru apa? Itu sebagai bentuk penghargaan tinggi kepada seorang guru. Ya. High appreciation for their service, terhadap jasa-jasa mereka. Selain guru memberikan yang namanya ilmu, juga memberikan ilmu rohani, juga memberikan ilmu jasad, juga memberikan ilmu hati. Jadi kalau misalkan kita berguru kepada seseorang itu sudah lengkap ilmu yang kita dapatkan. Makanya we must have appreciation for their service. Jadi kita harus apa di situ? Memiliki penghargaan terhadap jasa-jasa guru ya.
Jadi seperti itu. Respecting teacher can also improve the quality of learning and create a positive learning environment. Ya. Menghormati guru apa? Bisa meningkatkan kualitas belajar kita dan menciptakan sebuah lingkungan belajar yang positif. Jadi kalau misalkan karena kita dalam lingkungan learning belajar, maka apa di situ? Dengan cara kita menghormati guru, maka hubungan kita itu menjadi hangat dengan guru kita. Meningkatkan yang namanya kualitas belajar. Bukti dari kualitas belajar kita apa di situ? Kita bisa memahami terhadap yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Kenapa bisa demikian? Karena show respecting teacher. Karena bentuk dari apa? Penghormatan kita terhadap guru-guru kita. Sehingga apa di situ? Improve the quality of learning. Bisa meningkatkan yang namanya kualitas belajar kita. And create a positive learning environment. Menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ya. Kenapa? Karena hubungan guru dengan murid itu sangat baik. Sehingga apa terjadi? Yang namanya kedekatan dan apa? Tercipta yang namanya lingkungan belajar yang baik dan juga positif. Here are some ways to respect teacher. Ini adalah beberapa cara menghormati guru. Ya. Cara-cara menghormati guru maksudnya di sini ya. Yang pertama apa di situ? Say hello when you meet the teacher. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan seorang guru. Ini adalah akhlak. Kalau misalkan kita bertemu dengan seorang guru, maka apa? Mengucapkan yang namanya salam kepada seorang guru. This is a basic form of respect that shows that you appreciate the presence of the teacher. Jadi ini ada dasar apa? Bentuk penghormatan kita yang kita tunjukkan kepada seorang guru. Ya. Dengan kehadiran guru di depan kita. Makanya kalau misalkan bertemu dengan seorang guru, mengucapkan salam. Sebagai apa di situ? Bentuk penghormatan kita kepada seorang guru. Ya. Terus yang kedua, cara menghormati guru yang kedua apa di situ? The second, listen carefully when the teacher explain the lesson. Mendengarkan dengan seksama saat guru menjelaskan pelajaran. Nah, kalau misalkan di antara kalian masih belum ada atau sedikit sekali yang apa? Mendengarkan dari semua penjelasan guru, yuk kita apa? Meningkatkan pemahaman kita saat guru apa? Menjelaskan materi itu di depan. Listen carefully when the teacher explain the lesson. Mendengarkan dengan seksama saat guru menjelaskan pelajaran. Paying full attention when the teacher explain the lesson material will help you understanding the lesson better and show respect for the teacher. Penuh perhatian saat guru menjelaskan pelajaran akan membantu apa? Memahami pelajaran lebih baik dan bentuk penghormatan kita terhadap guru. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan dengan seksama terhadap penjelasan guru apa di situ, itu salah satu bentuk dari apa? Penghormatan kita kepada seorang guru. Bagaimana manfaatnya? Kamu lebih paham terhadap ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut di depan. Jika apa? Penuh perhatian terhadap guru yang menjelaskan ilmunya di depan tersebut. Ya, jadi seperti itu.
Maka mendengarkan dengan seksama terhadap guru merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap guru tersebut. Cara menghormati guru yang selanjutnya yang ketiga, the should obeying the teacher's orders and advice. Menaati perintah guru dan apa? Nasihat-nasihat guru. Nah, jadi kalau misalkan guru karena memerintahkan terhadap kita, yuk kita apa di situ menaati perintah guru dan juga apa? Nasihatnya guru. Kalau misalkan kita menaati terhadap guru, perintah guru dan juga nasihat guru tersebut, apa itu buktinya? Sebagai bentuk penghormatan kita terhadap guru tersebut. Nah, itu cara menghormati guru yang ketiga. Terus yang keempat apa itu? Cara menghormati guru yang keempat, doing assignment well, mengerjakan tugas dengan baik. Doing assignment well show respect and responsibility toward the teacher and the learning process. Mengerjakan tugas dengan baik merupakan bentuk dari penghormatan dan juga tanggung jawab terhadap guru dan apa? Proses belajar mengajar. Nah, jadi sebagai seorang siswa apa di situ punya yang namanya tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Bagaimana tanggung jawabnya bagi seorang siswa? Doing assignment well. Yaitu apa? Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik. Nah, makanya itu karena salah satu bentuk dari penghormatan terhadap guru. Cara menghormati guru yang kelima apa di situ? Saying thank you, mengucapkan banyak terima kasih kepada guru. Expressing gratitude for the teacher service is a simple but meaningful form of appreciation. Mengucapkan terima kasih kepada jasa-jasa guru merupakan apa di situ? Bentuk penghargaan secara sederhana tapi penuh makna. Jadi kalau misalkan kita sudah diajarkan ilmu dari seorang guru, bagaimana sikap kita? Yaitu apa? Mengucapkan banyak terima kasih kepada guru karena sudah memberikan ilmu yang banyak oleh seorang guru tersebut. Saying thank you. Seperti itu ya. Cara menghormati guru yang keenam, not interrupting the teacher, tidak menyanggah guru. Ya. Let the teacher finish his or her sentence before you speak or ask a question. Biarkan guru apa? Menyelesaikan kalimat-kalimatnya sebelum kamu berbicara atau menanyakan pertanyaan. Jadi kalau misalkan guru itu di depan sedang menjelaskan, jangan pernah menyanggah terhadap penjelasan guru. Dan atau apa? Bertanya saat guru menjelaskan. Jangan lakukan seperti itu ya. Not interrupting the teacher. Jangan menyanggah penjelasan dari guru tersebut. Maka itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kita terhadap guru. Itu adalah moral, itu adalah akhlak. Cara menghormati guru yang ketujuh, being polite and humble. Ya, sini ya, bentar ya. Ini 7. Bersikap sopan dan rendah hati. Nah, jadi salah satu sikap kita, penghormatan kita kepada guru apa di situ? Bersikap sopan dan juga rendah hati. Being polite and humble. Being polite and humble in front of the teacher shows respect and appreciation. Nah, jadi itu karena salah satu bentuk penghormatan dan juga penghargaan yang tinggi terhadap seorang guru. Cara menghormati guru yang kedelapan, praying for the teacher, yaitu mendoakan guru
guru kita. Praying for the teacher well-being is a deeper form of appreciation and show gratitude for their service. Mendoakan guru apa di situ? Mendoakan kebaikan-kebaikan bagi seorang guru. Merupakan bentuk apa? Penghargaan yang lebih mendalam, dan salah satu bentuk apa di situ? Ucapan terima kasih terhadap jasa-jasanya guru. Jadi kalau misalkan kita belajar kepada seorang guru, yuk kita mendoakan guru-guru kita. Supaya apa? Diberikan yang namanya keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat, dan juga apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dilancarkan urusan-urusannya, dilancarkan rezekinya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu, kalau misalkan kita mendoakan guru, itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada seorang guru. Cara menghormati guru yang ke-9, admitting mistake and apologizing. If you mistake, immediately admit it and apologize to the teacher. Jika kamu mengakui kesalahan dan segera apa? Meminta maaf kepada seorang guru. Nah, ini adalah moral. Ini juga adalah akhlak. Kalau misalkan kita punya salah terhadap guru-guru kita apa di situ, maka segeralah minta maaf kepada guru-guru kita. Admitting mistakes and apologizing. Ya, segera minta maaf kepada guru-guru kita. Cara menghormati guru yang ke-10, respecting teacher. Ya, ini adalah apa di situ? Menghormati guru. Respecting teacher is not only when they are teaching in class, but also outside of class. Maintaining a good relationship with the teacher and respecting them as human being is a form of broader respect. Jadi karena menghormati guru itu bukan hanya saat ada di dalam kelas, tapi juga apa di situ? Melainkan kita sudah lulus misalkan dari sekolah, maka kita harus punya sikap menghormati guru meskipun sudah lulus dari sekolah. Karena mengapa? Karena hubungan antara guru dengan murid bukan hanya saat di sekolah, melainkan kalau misalkan sudah lulus itu dari sekolah, dia tetap belajar dan punya guru. Nah, jadi kalau misalkan menghormati guru bukan hanya di dalam kelas saja, melainkan kalau sudah lulus dia menghormati guru dimanapun berada. Wherever we are. Dimanapun kita berada, kita menghormati guru. Maintaining a good relationship with teacher, mempertahankan hubungan yang baik dengan guru. And respecting them as human being, dan menghormati mereka. Jadi kalau misalkan kita menghormati seorang guru, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, itu akan menciptakan make good relationship, menciptakan yang namanya hubungan yang baik dengan guru. Cara menghormati guru yang ke-11, kissing the teacher's hand if possible, mencium tangan guru jika mungkin. Jadi mencium tangan guru itu salah satu bentuk penghormatan kita terhadap seorang guru. Cara menghormati guru yang ke-12, respecting teachers even though you are no longer a student. Menghormati guru apa di situ? Bahkan ini cara menghormati guru yang ke-12. Di sini menghormati guru meskipun sudah tidak lagi menjadi siswa atau murid. Ya. Jadi di situ karena menghormati guru itu bukan hanya statusnya kalau misalnya kita masih menjadi siswa,
Melainkan kalau misalkan kita sudah lulus, yuk kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam menghormati seorang guru. Respecting teachers even though you are no longer a student. Atau bahkan kamu sudah tidak menjadi siswa lagi. Maka jangan menghilangkan rasa menghormati kepada seorang guru. The relationship between teachers and students should not end when you finish studying. Respecting teachers after you graduate is a form of ongoing appreciation. Jadi hubungan di antara guru dan juga murid tidak hanya berakhir saat kamu selesai dalam belajar di dalam dunia pendidikan. Jadi hubungan kita dengan seorang guru bukanlah selesai saat kita lulus, melainkan terus berlanjut meskipun sudah lulus sekolah, terus berlanjut. Itu namanya hubungan guru dengan murid yang baik. Akan tercipta good relationship, make good relationship with teacher and student. Menciptakan hubungan yang baik dengan seorang guru dan juga murid. Ya, kalau misalkan kita sama-sama menjaga penghormatan kita kepada seorang guru. Cara menghormati guru yang ke-13, loving teachers, mencintai guru. Respecting teacher also include loving them as a figures who have give you so much. Genuine love and respect will create a stronger relationship between teacher and student. Menghormati seorang guru juga termasuk kepada mencintai mereka, merupakan suatu bentuk yang diberikan oleh seorang murid kepada seorang gurunya. Nah, jadi mencintai guru itu karena bagaimana cintanya di situ? Genuine love and respect, cinta yang pasti, ya, penghormatan yang pasti, cinta yang pasti, penghormatan yang betul-betul menghormati, bukan hanya kamuflase semata. Will create a stronger relationship. Kalau misalkan punya cinta dan juga penghormatan yang pasti, yang tidak dibuat-buat, akan menciptakan yang namanya hubungan yang lebih kuat between teacher and student, di antara guru dan juga cara menghormati guru yang ke-14, study diligently and enthusiastically. Ya, di sini apa di situ? Ya, diligent ya, dan antusias, belajar dengan tekun dan juga semangat. Jadi orang di situ yang belajar dengan tekun dan juga semangat, study diligently and enthusiastically. Jadi orang murid yang belajar dengan rajin dan tekun dan juga yang semangat itu merupakan bentuk penghormatan, cara menghormati seorang guru. Studying diligently and enthusiastically is a form of respect for teachers and the learning process that you have gone through. Belajar dengan tekun dan juga semangat merupakan bentuk penghormatan terhadap guru dan juga proses belajar yang kamu lalui. Jadi kalau misalkan ada seorang siswa yang rajin dan juga penuh semangat belajarnya, maka itu sudah menunjukkan bukti bahwa dia adalah menghormati gurunya. Menciptakan apa? Proses belajar yang baik. Respecting teacher is a long-term investment that will benefit yourself and also the teacher. Jadi di sini menghormati guru itu merupakan investasi jangka panjang yang akan bermanfaat buat diri kamu dan juga buat seorang guru. Ini ya. Jadi menghormati seorang guru itu merupakan investasi jangka panjang. Salah satu contohnya misalkan di sini kita belajar kepada seorang guru, maka kita butuh terhadap mereka bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Ya, semoga guru-guru kita nanti bisa apa?
menolong diri kita nanti di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makanya di sini menghormati seorang guru di situ apa? Is a long term investment. Merupakan investasi jangka panjang. You will create a better learning environment. Kamu akan menciptakan sebuah lingkungan belajar yang baik, gain more meaningful knowledge, dan mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat, ya, yang lebih berguna, yang lebih bermakna. Jadi kalau misalkan kita menghormati guru, maka ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, lebih berguna. And also create a closer relationship with your teacher. Dan juga apa di situ menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan guru-guru kalian. Jadi itu salah satu manfaat kita kalau misalkan kita mengedepankan yang namanya rasa menghormati terhadap guru. Rasulullah SAW said, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinatah wal waqara wa tawada'u liman tata'allamuna minhu. Bahasa Inggrisnya ya, learn knowledge for peace and tranquility and be humble toward those you learn from. Artinya apa di situ? Belajarlah kalian ilmu untuk ketenteraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu dalam menuntut ilmu kita harus menjaga hati kita supaya rendah hati terhadap seorang guru. Jangan pernah kita hatinya merasa lebih tinggi dibanding guru. Itu adalah tata keramah, itu adalah akhlak. Itu adalah sabdanya Rasulullah SAW yang disampaikan kepada kita, khususnya kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Hadis riwayat At-Tabrani. Ya, terima kasih saya sampaikan. Sebelum saya tutup, yuk kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.